Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Brahmantia. Saya adalah dosen dari program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan dari serangkaian tugas untuk memenuhi dari persyaratan dalam sertifikasi dosen pada tahun 2025. Dalam hal ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang diampu yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, perkemihan dan pencernaan dengan SKS 4, 3 teori dan 1 praktik pada semester 4. Untuk tim pengajarnya sendiri adalah saya sendiri Bayu Brahmantia, kemudian Bu Yuyun Solihatin dan Pak Heri Budiawan. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan endokrin, imunologi, perkemihan, pencernaan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, serta trauma. Penyakit yang termasuk ke dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Ruang lingkup bahasan mulai dari pengkajian, analisa data, rumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi pada asuhan keperawatan terhadap klien. Intervensi keperawatan, terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, perkemihan, pencernaan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan pada klien dewasa dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Nah, untuk bahan kajiannya, yang pertama adalah perspektif dan paradigma keperawatan dewasa. Yang kedua, konsep dan ruang lingkup KMB. Yang ketiga, anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia, sistem endokrin, imunologi, perkemihan, pencernaan. Yang keempat, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Yang kelima, asuhan keperawatan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Yang keenam, pendidikan kesehatan pada masalah sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Yang ketujuh, pencegahan primer, sekunder, dan tersier sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Yang kedelapan, pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Yang kesembilan, hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Yang kesepuluh,
tren dan isu terkait gangguan sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Dan yang ke-11, manajemen kasus pada sistem endokrin, imunologi, perkemihan, serta pencernaan. Yang ke-12, peran dan fungsi perawat. Yang ke-13, intervensi keperawatan pada sistem endokrin, imunologi, perkemihan, dan pencernaan. Yang ke-14, batasan teknologi informasi umum dengan layanan keperawatan. Yang ke-15, peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Yang ke-16, dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Yang ke-17, sistem teknologi pelayanan kesehatan. Yang ke-18, komplementer terapi. Nah, untuk metode, media, dan evaluasi pembelajaran, di metode pembelajaran yang pertama ada lecture, problem-based learning, case study, small group discussion atau SGD, dan lab skill. Untuk media pembelajarannya sendiri, Microsoft Office, Zoom application, Edlink, WhatsApp, Classroom, dan kemudian ada alat LCD, notebook, serta whiteboard. Dan untuk evaluasinya, saya gunakan kuis, ujian tengah semester, penugasan, ujian akhir semester. Nah, ini untuk referensinya, mulai dari beberapa penelitian yang saya masukkan di RPS, mulai dari penelitian orang lain yang saya cantumkan, dan beberapa sumber referensi dari SDKI, SIKI, serta SLKI, dan beberapa penelitian-penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah saya lakukan, saya cantumkan di referensi. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada video berikut ya di link YouTube yang sudah tercantum. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takallama qad hajati rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahul ya alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi untuk rekan-rekan S1 Keperawatan tingkat 2B. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah pada hari ini bisa masuk bersama di ruang lab skill KMB. Insya Allah hari ini Bapak akan menjelaskan terkait materi perawatan luka, ya, yang merupakan bagian dari komplikasi kasus diabetes mellitus, ya. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa luka diabetik biasanya muncul dengan beberapa kondisi yang sudah mengalami diagnosis DM yang sudah melewati fase kronis, ya. Nah, mungkin di sini insya Allah Bapak mulai akan menjelaskan dari tahap perawatan luka tersebut. Pertama, ya, tahap pengenalan luka. Yang kedua, bagaimana cara membalut luka, ya. Kemudian sampai nanti melakukan proses dressing, ya. Oke, baik rekan-rekan, untuk berikutnya adalah proses perawatan luka, ya. Jadi perawatan luka itu adalah proses perawatan luka, baik luka akut ataupun luka kronik yang berdasarkan standar operasional prosedur dalam proses pelayanan asuhan keperawatan. Nah, di sini tujuannya adalah yang pertama untuk mencegah dan mengurangi resiko infeksi pada luka. Yang kedua, membersihkan area luka. Tujuan yang ketiga adalah mempercepat proses granulasi. Yang kelima adalah mempercepat proses maturasi atau proses pematangan sel, ya. Nah, di sini mungkin rekan-rekan, karena yang akan dibahas adalah khusus fokus pada luka diabetik, biasanya luka diabetik ini adalah termasuk kategori luka kronis. Luka kronis itu artinya dia mengalami proses fase penyembuhan luka yang seharusnya sembuh sesuai dengan fisiologis penyembuhan luka, namun dia memanjang proses penyembuhan lukanya. Kalau misalkan dulu rekan-rekan saat mempelajari proses sistem endokrin, kelenjar yang mengalami kerusakan
pada individu yang mengalami gangguan endokrin, yaitu pada kelenjar pankreas, di mana si insulin tidak bisa mentolerir dalam proses reduksi metabolisme kadar glukosa di dalam tubuh. Normalnya kan untuk kadar glukosa itu adalah 80 sampai dengan berapa? 120 ya, seperti itu. Makanya dengan kondisi yang memang mengalami proses komplikasi tersebut, otomatis pada pasien dengan kondisi diabetes mellitus, dia mengalami proses pemuluran, proses lama, memanjang proses penyembuhan lukanya, ya. Ya, oke, baik rekan-rekan. Untuk berikutnya adalah apa saja alat yang digunakan untuk proses perawatan luka pada kondisi dengan luka ulkus diabetik ya, atau ulkus diabetes mellitus ya. Yang pertama adalah handscoon ya. Ini handscoon bersih kita siapkan. Yang kedua adalah kasa steril, wajib ya kasa steril, karena bagaimanapun kondisinya dengan kita gunakan kasa steril untuk meminimalisir transit dari bakteri itu sendiri. Yang berikutnya adalah cairan pencuci luka, boleh menggunakan ringer laktat atau NaCl 0,9%. Berikutnya adalah pengalas ya, wajib menggunakan pengalas, atau misalkan kalau kondisi luka diabetiknya misalkan di area kaki besar, maka boleh kita gunakan waskom ya. Untuk berikutnya adalah kasa steril nanti untuk melakukan proses pembersihan ya. Kemudian bak instrumen ini diapersepsikan, mohon maaf untuk semuanya, harus dalam kondisi steril ya. Apa saja isi bak instrumennya yang steril? Oke, saya terangkan. Yang pertama adalah pinset anatomis. Pinset anatomisnya kurang lebih bentuknya seperti ini, 2 minimal ya, 2. Kemudian berikutnya adalah gunting jaringan ya, gunting jaringan. Nah, kemudian berikutnya pinset chirurgis. Nah, kalau chirurgis itu bentuknya ada seperti gigi ya. Nah, ini semuanya dalam bak instrumen steril. Kemudian berikutnya adalah gunting perban ya, kemudian plester, kemudian korentang ya, kemudian bak steril sama berisi 2 kom kecil. Nanti digunakan kom ini adalah satu untuk mengoplos kasa NaCl, dan kom satu lagi untuk wadah atau tempat kasa yang sudah dikeringkan dari hasil oplosan dengan NaCl tersebut ya. Bisa dipahami? Yang pertama adalah tadi alat sudah kita siapkan ya. Berikutnya kita akan melakukan proses perawatan luka pada kondisi pasien DM. Untuk pasien DM, luka yang biasanya terjadi itu pada area ekstremitas bawah ya. Bisa pada area telapak kaki, kemudian pada area tumit ya, kemudian pada area telapak, mohon maaf, muka kaki depan ya, kemudian di bawah jari, mohon maaf, di sela-sela jari kaki, di pinggir kaki ya, kemudian di area tungkai. Yang paling banyak kasus terjadi adalah di area bawah kaki atau telapak kaki depan dan di area tungkai ya. Baik, kita akan melakukan proses perawatan luka ya. Rekan-rekan ya, yang pertama cuci tangan 6 langkah ya. Jadi kalaupun misalkan nanti rekan-rekan tidak ada air, boleh menggunakan hand sanitizer ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bayu Brahmantia. Saya perawat jaga dinas pagi hari ini dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti. Tempat tanggal lahir Ibu kapan?
Tasikmalaya, 22 Oktober 2004. Oke, Bu, saya akan melakukan proses perawatan luka. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan mencegah infeksi luka diabetik pada Ibu. Yang kedua adalah untuk mempercepat proses granulasi. Yang ketiga adalah untuk mempercepat proses pematangan sel. Ya, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, Bu, untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya. Ibu mohon maaf, posisinya sudah nyaman? Sudah nyaman, Pak. Baik, oke. Yang berikutnya, mohon maaf ya Bu, ini tirainya kita tutup, ya. Kemudian kita pasang pengalas. Kemudian cuci tangan. Nah, untuk cuci tangan, boleh rekan-rekan nanti menggunakan air di wastafel atau menggunakan hand sanitizer, ya. Oke, berikutnya kita dekatkan alat box instrumen besar. Nah, kemudian kita tuangkan NaCl. Nah, harusnya ini menggunakan yang tadi squid pipette ya. Nah. Oke. Yang berikutnya adalah kita gunakan hand spoon. Nah, jadi sebelum nanti kita lakukan tindakan, kita buat dulu kasa NaCl ya, seperti itu. Oke, Oke, berikutnya dekatkan bengkok, mohon maaf. Ibu punten. Ya. Kemudian kita ambil kasa. Ya. Kita ambil kasa. Kemudian kita celup ke kom yang sudah berisi NaCl ya. Nah, kemudian kita bersihkan luka ya secara gentle ya, secara gentle. Oke. Ibu punten, tarik napas. Nah, bersihkan luka secara gentle satu arah. Ya, boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Jangan zigzag ya. Kemudian sambil kita melakukan proses pembersihan luka, kita lakukan proses pemijitan sedang ya, atau jangan terlalu dalam. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan nanah pada area kondisi luka ya. Oke, sekali lagi kita bersihkan. Oke, punten Bu. Oke. Setelah luka dibersihkan, kita lakukan proses pengkajian luka. Mohon maaf, pentemnya saya angkat. Pengkajian luka yang pertama adalah kita amati kondisi dasar luka, warna dasar luka, ya, kemudian jaringan edemanya. Yang kedua adalah tanda-tanda infeksi pada luka. Mungkin masih ingat apa saja tanda infeksi? Ada yang masih ingat? Kemerahan. Kemudian apa lagi? Bengkak. Terus apa lagi? Panas ya. Kemudian apa lagi? Perubahan fungsi atau fungsio laisa. Kalau misalkan pada kondisi diabetes mellitus itu lukanya biasanya khas bau ya, aromanya khas, kondisi bau luka pada kondisi luka ulkus diabetik ya. Setelah kita tadi cuci luka, kemudian kita keringkan luka ya. Kita keringkan luka. Nah, seperti ini, misalkan sesuai dengan kondisi luka. Ya. Setelah itu, perawat ganti hand spoon, ya.
Kemudian kita dekatkan alat steril. Kita lakukan proses debrideman luka, ya. Debrideman luka itu artinya membuang jaringan mati atau jaringan nekrosis, ya. Oke, kita ambil kasa steril 1 untuk nanti membuang jaringan. Oke, mohon maaf, saya ambil gunting jaringan. Oke, kita lakukan debridement, ya. Gunting jaringan nekrosis yang memang bisa kita lakukan proses debridement. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita gini ya rekan-rekan, saat melihat kondisi luka nekrosis, mungkin ini kita anggap bisa semuanya digunting. Tapi hati-hati. Khawatirnya saat kita melakukan proses pengguntingan, yang kita gunting itu adalah aliran pembuluh vena, artinya pembuluh vena. Saat digunting misalkan akhirnya terjadi perdahan. Mencatnya kalau misalkan sudah tanggung terjadi hal seperti itu, maka kita lakukan dep, ya, sampai perdarahan berhenti, ya. Oke, kita sisir sampai betul-betul area tersebut bersih, ya. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian kita ambil kembali kasa steril. Kemudian kita bersihkan. Nah, setelah itu kita bersiap melakukan penutupan luka dengan menggunakan kasa NaCl. Nah, seperti ini. Kita ambil pinset yang baru. Kemudian kita buat kasa NaCl. Jangan terlalu kering, juga jangan terlalu basah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita simpan di atas luka. Prinsip ini kita sebut dengan prinsip moist atau lembab, moist healing wound, ya. Prinsip penyembuhan luka dengan metode lembab. Kemudian kita ambil kasa steril, kita simpan di atasnya, ya. Setelah itu kita lakukan proses balut luka dengan menggunakan kasa perban. Ibu punten diangkat. Oke. Jika terlalu panjang, kita gunting dengan menggunakan kasa perban. Kemudian kita buka handscoon. Kemudian kita plester area kasa perban yang ujung kasa perban tersebut. Oke, balutan sudah terpasang, ya. Kemudian kita rapikan alat. Baik Ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana sekarang Bu perasaannya?
Alhamdulillah sekarang lebih fresh, lebih segar, nggak terasa bau amis juga. Oke, baik Bu. Jika Ibu memerlukan bantuan saya ada di ruang Nur Station. Ibu boleh memijit tombol di pinggir Ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh. Untuk tindakan prakteknya dari Bapak sudah selesai. Untuk berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, namanya siapa? Febia. Oke, silakan Febia. Apa yang tanyakan? Bapak mau bertanya, tadi tuh kan ada Bapak menjelaskan tujuan dari untuk perawatan lupus diabetes ini. Ada granulasi. Nah, proses granulasi itu seperti apa? Oke, granulasi. Nah, baik, pertanyaannya bagus sekali, Febia. Nah, granulasi itu adalah proses pertumbuhan jaringan. Artinya, dalam setiap kondisi luka, baik kondisi luka akut ataupun luka kronik, kita sebut yang DM ini adalah luka kronik, maka proses penyembuhan luka, setiap sel-sel yang berada di sekitar luka itu ada yang namanya proses nekrosis. Nah, saat terjadi proses nekrosis, maka akan terjadi proses proliferasi. Dari proliferasi nanti akan terjadi proses pertumbuhan jaringan baru. Sedikit demi sedikit, mungkin dengan ukuran mikron, seiring waktu, normalnya proses granulasi itu adalah atau pertumbuhan sel atau jaringan baru itu kurang lebih seminggu, 7 hari sampai dengan 30 hari. Lama-kelamaan yang tadinya nekrosis, dia akan tumbuh proses jaringan baru sampai benar-benar kondisi jaringan baru tersebut menutupi sekitar luka. Bahkan mungkin sampai dengan kondisi luka menutup kembali. Hanya perlu dipertimbangkan rekan-rekan, apabila mungkin kalau kondisi lukanya grade 1, kalau grade 1 mah kan di superficial, hanya di permukaan saja, ya mungkin 1 minggu juga sembuh. Bagaimana kalau kondisi lukanya grade 4 sudah sampai ke tulang, borowong, gitu kan ya. Berarti kan prosesnya lama, maka proses pertumbuhan jaringannya pun juga lama, gitu kan ya, seperti logikanya seperti itu. Memang normalnya kurang lebih 30 hari sesuai dengan fisiologi pertumbuhan luka ya. Betul-betul mulai dari pinggir lukanya dia mulai tumbuh, jaringan dasar lukanya misalkan mulai menutup sampai betul-betul dari proses granulasi itu mengalami proses pematangan sel. Pematangan sel jaringan baru dia menutup mulai dari warna, karakteristik sekitar luka, kemudian posisi ketinggian dengan jaringan dasar sekitar luka itu betul-betul hampir sama ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau yang masih baru, kondisi jaringan baru itu kan biasanya warnanya agak sedikit pink ya. Hanya mungkin yang perlu dipahami oleh kita adalah saat terjadi proses granulasi tersebut, idealnya saat dia sudah memasuki tahap penyembuhan luka sampai betul-betul sempurna, dia sampai menutup seluruh lapisan luka. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin mencoba untuk praktek skill perawatan luka? Aku Pak. Aku ya, namanya siapa? Nadila. Oke, Nadia mau coba? Iya. Oke, boleh. Silakan Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nadila yang berdinas dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Nah, Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oh iya, Ibu Siti. Boleh tahu tanggal lahirnya? Tanggal 22 Oktober. Baik, benarnya ini dengan Ibu Siti. Nah, saya perawat Nadila akan melakukan tindakan perawatan luka. Nah, tujuannya untuk mencegah infeksi dan juga mempercepat proses granulasi pada luka pada Ibu. Gitu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Sus. Untuk lama tindakannya sekitar 5-10 menitan. Baik, saya langsung saja ya Ibu.
Alhamdulillahirabbil alamin ya Ibu, untuk perawatan lukanya telah selesai dilakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah dibersihkan luka, alhamdulillah terasa lebih nyaman, lebih segar, nggak bau juga ya. Alhamdulillah nyaman ya Ibu. Terima kasih ya kepada Nadila tadi sudah mencoba mempraktikkan tentang perawatan luka yang sudah Bapak ajarkan untuk hari ini. Siapa lagi ada yang mau mencoba? Atau cukup nanti ya? Nanti silakan rekan-rekan nanti praktek mandiri ya, pokoknya gunakan waktu dengan baik selama kurang lebih 1 jam ya, bergantian. Jadi prinsipnya nanti rekan-rekan satu orang nanti praktek, yang lain mengobservasi, mengamati, nanti di akhir baru evaluasi ya, bergantian. Jadi semuanya supaya terasa mencoba keterampilan perawatan luka pada pasien dengan kondisi ulkus diabetik ya. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini ya rekan-rekan, kurang lebihnya mohon maaf, yang salah mungkin dari Bapak sendiri sebagai pengajar. Akhirul kalam Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.